Kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang waris. Tujuan pembelajarannya, setelah proses PBM diharapkan siswa dapat yang pertama, menerapkan ketentuan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam dengan baik. Berikutnya, menjelaskan hikmah mawaris dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi ini. Sekarang kita masuk kepada contoh yang pertama. Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut. 1, 2 orang anak perempuan, 1 orang istri, kemudian yang ketiga adalah bapak. Sementara pewaris meninggalkan harta warisan yang jumlahnya 40 juta. Tetapi sebelum meninggal dunia, beliau sempat dirawat di rumah sakit dengan biaya 10 juta. Dan ternyata almarhum masih memiliki hutang sebanyak 3 juta. Dan zakat tahun ini masih ada yang belum dibayarkan sebanyak 3 juta. Berapakah bagian-bagian ahli waris tersebut? Itulah contoh yang pertama yang akan kita jelaskan cara pembagian ataupun perhitungan harta warisannya. Jadi cara penyelesaiannya yang pertama, keluarkan dulu biaya perawatan jenazah, hutang, zakat. Dalam hal ini jumlah yang harus dikeluarkan adalah biaya perawatan 10 juta, zakat 3 juta, hutang 3 juta. Berarti jumlah yang harus dibayarkan sebelum harta dibagi adalah sebanyak 16 juta. Itu kita keluarkan dulu. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan 16 juta dari jumlah harta yang 40 juta, berarti jumlah sisa yang siap dibagikan kepada ahli waris adalah 24 juta rupiah. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, tentukan mana ahli waris yang zawil furud dan mana yang asobah. Dalam hal ini, semua ahli waris termasuk zawil furud. Yang ketiga, tentukan persentase bagian ahli waris yang zawil furud. Inilah 3 langkah yang akan kita laksanakan pada penyelesaian contoh kasus tersebut. Adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut, di mana 2 orang anak perempuan ketentuan bagiannya adalah 2/3. Istri ketentuan bagiannya adalah 1/8. Bapak ketentuan bagiannya adalah 1/6. Jadi dalam hal ini, bapak selain zawil furud yang ada ketentuan bagiannya, termasuk juga asobah yang akan menghabisi sisa harta. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan ataupun menentukan persentase bagiannya masing-masing, kita samakan penyebutnya. Dalam hal ini 1/8, 1/6, dan 2/3 KPK-nya adalah 24. Sehingga 2 orang anak perempuan yang 2/3 menjadi 16/24. Istri yang ketentuan bagiannya 1/8 menjadi 3/24. Bapak yang ketentuan bagiannya 1/6 menjadi 4/24. Kalau sudah dapat seperti ini, langkah berikutnya adalah jumlah harta dikalikan dengan ketentuan bagian masing-masing. Misalnya, 2 orang anak perempuan 16/24 kali 24 juta. Hasilnya adalah 16 juta. Istri 3/24 kali 24 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Bapak yang persentase bagiannya atau ketentuan bagiannya 4/24 kali 24 juta, hasilnya adalah 4 juta. Jadi sudah dapat akhir ataupun jumlah masing-masing ahli waris. Kita jumlahkan 16 juta tambah 3 juta tambah 4 juta, jumlahnya adalah 23 juta. Sementara tadi sisa harta yang bisa dibagi kepada ahli waris setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, zakat, demikian pula hutang adalah 24 juta. Berarti sisanya ada 1 juta.
1 juta ini kita lihat kalau ada di situ asobah, maka sisanya diberikan kepada asobah. Dalam kasus ini tadi kita lihat bahwa ada asobah yaitu bapak. Berarti sisa harta kita berikan kepada bapak sebagai asobah. Kemudian masuk kita kepada contoh soal kedua. Misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut. Satu orang anak laki-laki, berikutnya 4 orang anak perempuan, kemudian suami. Jumlah harta warisan yang siap dibagi setelah biaya lain dikeluarkan adalah 20 juta. Tentukan bagian masing-masing ahli waris. Kita lihat yang merupakan zawil furud di sini adalah suami. Bagiannya adalah 1/4. Sementara 4 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, posisinya di sini adalah asobah. Ya, laki-laki memang posisinya asobah. Sementara 4 orang anak perempuan, karena ada anak laki-laki, maka mereka adalah asobah bigoir. Asobah bersama anak laki-laki. Berikutnya kita cari bagian suami, karena di sini suamilah yang merupakan zawil furud. Ketentuan bagian bagi seorang suami adalah 1/4, sehingga bagiannya adalah 1/4 kali 20 juta, hasilnya adalah 5 juta. Berarti dari jumlah harta 20 juta, kita keluarkan bagian suami 5 juta, sisanya adalah 15 juta. Inilah yang akan dibagi kepada asobah. Asobahnya tadi adalah 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Anak laki-laki sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan, bagiannya lebih besar daripada anak perempuan. Perbandingannya adalah 2:1. Sehingga setiap anak laki-laki kita kalikan 2 dan setiap anak perempuan dikalikan dengan angka 1. Kita jumlahkan. 1 anak laki-laki kali 2 hasilnya 2. 4 orang anak perempuan dikalikan dengan 1, jumlahnya hasilnya adalah 4. Kita jumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti pembagian harta asobahnya adalah sebagai berikut. Bagian 1 orang anak laki-laki 2/6 kali 15 juta. Hasilnya adalah 5 juta. Sedangkan bagian 4 orang anak perempuan 4/6 kali 15 juta. Hasilnya adalah 10 juta. Inilah cara pembagian harta bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Kita lihat contoh ketiga. Dalam contoh ketiga ini nanti kita akan mengenal yang namanya aulu. Aulu ini adalah jika jumlah angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Penyelesaiannya dengan menambahkan angka penyebut supaya sama dengan angka pembilang. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut. 1 orang anak perempuan, yang kedua suami, yang ketiga bapak, yang keempat adalah ibu. Sementara jumlah harta warisan yang siap dibagi sebanyak 26 juta rupiah. Kemudian kita tentukanlah nanti bagian-bagian masing-masing ahli waris. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Persentase bagian ahli waris, kita lihat 1 orang anak perempuan, persentase bagiannya setengah. Kemudian suami, ketentuan bagiannya adalah 1/4. Bapak dan ibu, ketentuan bagiannya adalah masing-masing 1/6. Kemudian kita samakan penyebutnya ke per 12 sebagai KPK. Sehingga yang setengah menjadi 6/12,
1/4 menjadi 3/12. 1/6 menjadi 2/12. Jika angka pembilang kita jumlahkan, hasilnya adalah sebagai berikut. 6 tambah 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 13/12. Ini akan menimbulkan masalah kalau langsung kita selesaikan. Jadi sebelum diselesaikan, kita buat jalan keluar. Inilah disebut dengan aulu. Kita tambahkan angka penyebut. Di sini angka penyebutnya 12, ditambahkan supaya sama dengan angka pembilang, yaitu 13, sehingga menjadi 13/13. Jadi yang tadinya bagian anak perempuan 6/12, kita ganti menjadi 6/13. Baru dikalikan dengan jumlah harta. Demikian pula untuk yang lain. Sehingga kita kan bisa melihat hasilnya. Bagian anak perempuan 6/13 kali 26 juta, hasilnya 12 juta. Bagian suami 3/13 kali 26 juta rupiah, hasilnya 6 juta. Bagian bapak 2/13 kali 26 juta rupiah, hasilnya 4 juta rupiah. Bagian ibu 2/13 kali 26 juta, hasilnya adalah 4 juta rupiah. Inilah penyelesaian dengan cara aulu. Ya, kemudian kita lihat contoh keempat. Dalam hal ini nanti kita akan mengenal istilah rot. Rot ini adalah mengembalikan sisa harta warisan pada ahli waris yang ada pertalian darah dengan si pewaris, tetapi jika tidak ada asobah. Contoh kasusnya, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 2 orang anak perempuan, istri, dan ibu. Jumlah harta warisan yang siap dibagikan sebanyak 24 juta rupiah. Tentukanlah bagian masing-masing ahli waris. Penyelesaiannya, langkah pertama kita tentukan persentase bagiannya. Dalam hal ini sebagai berikut. 2 orang anak perempuan, bagiannya adalah 2/3, istri 1/8, dan ibu 1/6. Kemudian langkah berikutnya, disamakan penyebutnya ke per 24 sebagai KPK. Hasilnya sebagai berikut. 2 orang anak perempuan yang ketentuan bagiannya 2/3 menjadi 16/24. Kita kalikan dengan jumlah harta yaitu 24 juta, hasilnya 16 juta. Bagian istri 1/8 yaitu sama dengan 3/24 kali 24 juta, hasilnya adalah 3 juta. Bagian ibu yang bagiannya adalah 1/6 atau sama dengan 4/24 dikalikan dengan 24 juta, hasilnya adalah 4 juta rupiah. Kita jumlahkan yang sudah diberikan kepada zawil purut, 16 juta tambah 3 juta tambah 4 juta, hasilnya adalah 23 juta rupiah. Sementara jumlah harta seluruhnya adalah 24 juta, berarti ada sisanya 1 juta lagi. Sisa yang 1 juta inilah yang akan diberikan kepada ahli waris yang ada pertalian darah dengan pewaris. Dalam hal ini yang ada pertalian darah dengan pewaris adalah 2 orang anak perempuan dan ibu. Inilah yang disebut dengan sistem atau ketentuan dengan rot. Kemudian kita lihat perbandingan bagian 2 orang anak perempuan dan ibu sebagai berikut. Anak perempuan 16/24, ibu 4/24. Kita ambil angka pembilangnya yaitu 16/4. Disederhanakan menjadi 4/1. Angka 4 dan 1 kita jumlah menjadi 5. Sehingga bagian anak perempuan yaitu 4/5 kali 1 juta. Hasilnya adalah 800.000. Bagian ibu adalah 1/5 kali 1 juta rupiah. Hasilnya adalah 200.000 rupiah. Inilah contoh penyelesaian dengan cara rot. Demikianlah
Tadi cara penyelesaian pembagian harta warisan ada 4 contoh. Mudah-mudahan dengan contoh yang telah kita buat, maka anak-anak kami bisa menerapkan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah Ibu jelaskan. Kemudian berikutnya adalah hikmah mewaris, di mana dengan pelaksanaan atau dengan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, mudah-mudahan akan membawa dampak besar dalam keluarga. Yang pertama, menciptakan kekeluargaan yang harmonis dan aman. Kemudian menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam keluarga akibat daripada rebutan harta warisan. Kemudian peduli kepada orang lain. Itulah beberapa hikmah pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mudah-mudahan dengan mengetahui hikmah besar tersebut, kita akan termotivasi untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Demikianlah penjelasan dari Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.